Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Akankah Presiden Jokowi bertemu dengan Megawati? Saya rasa sih bisa. Tapi saya rasa pertemuan itu tak akan berlangsung dengan hangat, dengan akrab, dengan semangat persatuan. Kalaulah Jokowi bertemu dengan Megawati, hampir pasti itu berlangsung dengan dingin, penuh basa-basi, sekedar formalitas. Kedua tokoh ini sudah terpisah, sudah tidak lagi merasa menaiki perahu yang sama. Dan itu adalah jalan yang sangat bisa dipahami dengan akal sehat. Sejak berakhirnya Pilpres 2024, mereka tak pernah bertemu. Bahkan pada Lebaran tahun ini, tak ada silaturahmi berlangsung antara dua keluarga. Padahal di saat menjadi presiden sebelum pemilu 2024, Jokowi setiap tahun menyempatkan diri mengunjungi Megawati. Pihak istana masih menyatakan pertemuan ini cuma soal waktu. Tapi kelihatannya hambatannya jauh lebih serius dari itu. Masalah terutama terletak pada PDIP. Megawati sendiri tak pernah bilang apapun, sebagaimana juga suara tidak pernah terdengar dari Jokowi. Tapi para tokoh PDIP kelihatan sekali sudah tak melihat lagi Jokowi sebagai saudara. Dengarlah apa yang dikatakan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Hasto mengatakan Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati. Dia bilang dia paham Lebaran bisa menjadi momen silaturahmi. Tapi dia rasa anak-anak ranting PDIP tak rela Jokowi bertemu ketua umumnya. Mereka, kata Hasto, masih mempermasalahkan andil Jokowi dalam kecurangan pemilu 2024. Kata Hasto pada 12 April, banyak anak ranting menyatakan mereka ingin Bu Mega menemui mereka dulu karena mereka adalah benteng sang ketua umum. Hasto bahkan menyatakan Pilpres yang semula didambakan menjadi legacy dari presiden, ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power darinya. Hasto bahkan merasa perlu membantah menyebarnya video hoax yang seolah menunjukkan Jokowi bertemu Megawati di saat Lebaran. Hasto menegaskan PDIP memegang prinsip menjadi benteng demokrasi. Dengan prinsip itu, PDIP hanya melakukan pertemuan-pertemuan terhadap mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dan yang memperjuangkan demokrasi. Ia mengingatkan, bangsa Indonesia punya prinsip sebagai bangsa pejuang. Karena itu, seluruh tindakan yang menyimpang tidak boleh dibiarkan. Kedaulatan rakyat harus tercermin melalui pemilu, kata Hasto. Dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi yang sudah dirintis pejuang bangsa. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi, kata Hasto. Saya sengaja mengutip pernyataan Hasto agak panjang untuk menunjukkan suasana psikologis tokoh-tokoh yang berada di lingkaran dalam kekuasaan PDIP. Hasto mungkin layak disebut sebagai tokoh terpenting di PDIP setelah Megawati. Perannya mungkin lebih besar dari Putri Megawati, Puan Maharani. Dan kini kita bisa melihat betapa kuatnya aura anti Jokowi pada dirinya dan mungkin pada PDIP secara lebih luas. Hasto tidak terlihat perlu menyembunyikan sikap kritisnya terhadap Jokowi. Ia terang-terangan menyebut Jokowi berperan dalam kecurangan pemilu 2024. Dia mengatakan Pilpres adalah puncak abuse of power Jokowi. Walau tidak secara eksplisit, Hasto terkesan menyatakan Megawati tak akan bertemu Jokowi yang tidak memperjuangkan kepentingan bangsa dan yang tidak memperjuangkan demokrasi. Jadi sikap Sekjen PDIP ini sudah sangat jelas. Tapi harap dicatat, bukan hanya Hasto yang menunjukkan sikap anti-Jokowi. Kita bisa dengar juga pernyataan politikus senior PDIP Masinton Pasaribu. Ia menyatakan Megawati tidak perlu bertemu dengan Jokowi karena sang presiden tidak menghormati konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Sebelumnya sudah pernah beredar pula sikap politikus senior Deddy Sitorus. Saat ditanya perihal hubungan Jokowi-Megawati, Deddy menyebut tidak ada hubungan apa-apa lagi antara keduanya karena cita-cita Jokowi adalah menghancurkan PDIP. Salah seorang ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, memberikan komentar serupa. Dia memang tidak spesifik bicara soal peluang pertemuan Jokowi dan Megawati.
Tapi dia mengatakan bagi PDIP, Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga mereka. Menurutnya, sikap partai sudah sangat jelas sejak Jokowi terlihat mendukung Prabowo. Komarudin menyebut Jokowi sebagai orang yang sudah di sebelah sana dan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Dari rangkaian pernyataan 4 tokoh PDIP itu, kita tentu bisa merasakan antipati yang mendalam di tengah para petinggi PDIP terhadap Jokowi. Suasana yang agak berbeda bisa kita rasakan di kubu Prabowo. Gibran misalnya menyatakan memang Hasto selalu mengeluarkan pernyataan bernada negatif. Tapi menurutnya, ia tetap berpikir bahwa pertemuan Megawati dan Jokowi akan terjadi setelah segenap sengketa Pilpres terselesaikan. Ia menganggap sekarang tinggal mengatur waktu pertemuan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengatakan serangan yang datang dari Hasto tak lain tak bukan datang dari penyesalan semata. Menurut Nusron, Hasto menyesal karena tidak mengikuti kemauan Jokowi. Karena itulah Hasto berfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya, bahkan sampai mengibaratkan Gibran seperti supir truk yang menabrak gerbang tol Halim beberapa waktu lalu. Nusron berharap Hasto berdamai dengan Jokowi dan Gibran. Nusron berharap Megawati akan bersedia bertemu Jokowi tanpa dihambat oleh orang-orang dekatnya. Dengan keras, Nusron menyatakan lingkaran Megawati dipenuhi rasa kebencian sehingga berlaku tidak adil. Salah satu langkah lain untuk mempertemukan Jokowi dengan Megawati adalah dengan meminta Prabowo untuk menjadi jembatan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan PDIP untuk memastikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurut Muzani, komunikasi dengan PDIP berlangsung produktif dan sudah sampai pada tahapan penyusunan jadwal pertemuan. Dapat kita lihat, kedua kubu ini nampaknya sudah sulit untuk dipersatukan. PDIP dan mungkin Megawati menganggap kekalahan telak mereka tahun ini terjadi karena peran Jokowi dalam sebuah pemilu yang curang. Mereka menganggap Jokowi anti demokrasi, licik, dan kotor. Karena itu bagi mereka pertemuan dengan Jokowi adalah sebuah langkah yang bisa dilakukan hanya karena tuntutan seremoni politik, bukan karena alasan substantif. Saya duga Megawati akan memperlakukan Jokowi seperti dia memperlakukan SBY. Selama 2 dekade, terjadi perang dingin di antara Megawati dan SBY. Megawati dan SBY hanya bertemu di acara-acara resmi. Itu pun hanya berjabat tangan dan bertegur sapa sebentar. Ketegangan di antara keduanya bermula dari rivalitas politik jelang pemilu 2004. Sebelum itu, SBY merupakan salah seorang menteri di kabinet gotong royong Megawati. Namun keduanya lantas bersaing di panggung pemilu presiden 2004. Secara mengejutkan, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil mengalahkan Megawati Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 61% berbanding 39%. Sejak saat itu, Megawati tidak pernah bisa memaafkan SBY. Kini hal serupa nampaknya kembali terjadi. Saya duga Megawati tak akan menerima kembali Jokowi sebagai sahabat lama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.